Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rema Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update kondisi ikan cana limbata ya teman-teman, yang kemarin sempat sakit karena saya telat ganti air ya teman-teman. Jadi airnya itu keburu jelek dan ikannya malah jadi sakit dan juga fin rot ya teman-teman, sampai grepes-grepes untuk fin atasnya ya teman-teman. Dan ternyata fin dayungnya juga grepes ya. Dan seperti apa kondisinya sekarang, langsung saja kita lihat ikannya. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia ya ikan cana limbatanya yang di updatean minggu lalu. Teman-teman sudah pada tahu ya, ikan ini sedang sakit ya teman-teman, dan itu fin atasnya juga grepes ya karena fin rot ya teman-teman. Nah, itu dia untuk kondisi ikannya sekarang sudah mau berenang-renang lagi seperti ini ya. Bahkan dia sudah kadang-kadang mengejar tangan lagi tuh. Nah, dan ikan ini memang benar ya, kendalanya itu ada di airnya yang jelek ya teman-teman, karena waktu itu saya sempat telat ya untuk jadwal ganti airnya. Biasanya sekian hari sekali ya teman-teman. Kadang-kadang kalau misalkan ikan-ikan yang tidak pakai filter seperti ini, saya biasanya 2 minggu sekali. Nah, waktu itu jadi lebih ya teman-teman. Dan kondisi air di tank ikan cana limbata saya ini kebetulan lagi jelek-jeleknya ya teman-teman. Jadi tidak ada toleransi ya, waktu itu saya telat 1 hari pun ikannya langsung mojok, langsung mager, kuncup ya. Dan pas saya mau ganti air, saya lihat-lihat ternyata sudah ada yang grepes ya teman-teman untuk fin atasnya ya. Tetapi fin bawah dan juga ekornya ikan ini masih bagus ya teman-teman, tidak ada masalah apapun yang saya lihat di ekor dan juga fin bawahnya ya. Dan ikannya kemarin-kemarin itu masih stres ya, masih mojok terus ya, masih mager-mager. Dan sekarang ini sudah proses penyembuhan dan sudah mau aktif ya teman-teman. Dan untuk penanganannya, teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya ini, teman-teman tinggal turunkan airnya ya 50%-nya atau setengahnya ya teman-teman. Terus ganti dengan air baru ya, kita tunggu 2 hari. Kalau misalkan ikannya masih tetap mager, masih tetap mojok, kita kasih garam ikan sesuai dengan takaran ya teman-teman. Jadi kalau misalkan 10 liter berarti kita tinggal tambah garam ikan 2 sendok ya. Tetapi airnya itu jumlah total ya, bukan jumlah yang setengahnya ya teman-teman, bukan jumlah air barunya ya. Jadi jumlah total di air di tanknya ya teman-teman. Dan kalau misalkan sudah, teman-teman bisa tunggu lagi ya, bisa tunggu selama 2 hari. Kalau misalkan masih terlihat sama, ikannya masih tetap mojok, tetap mager, tidak mau makan, tidak respon ya teman-teman. Kalau misalkan respon, kita baru tes makan. Kalau misalkan belum respon, jangan dulu kita kasih makan ya teman-teman. Nah, dan untuk cara menggodanya sendiri, jangan dengan patung cana ataupun dengan alat-alat yang lain, tetapi kita goda dengan makanan dulu ya. Kalau misalkan dengan makanan belum respon, kita jangan kasih ya teman-teman, karena walaupun kita kasih, ikannya pasti tidak akan mau makan ya teman-teman. Dan kalau misalkan sudah 2 hari ya, tadi kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan sudah 2 hari setelah kita kasih garam ikan, berarti itu sudah 4 hari ya teman-teman. 2 hari ganti air, terus 2 hari setelah kasih garam ikan, ikannya masih mojok, kita ulangi lagi ya. Turunkan lagi airnya setengah, kita kasih lagi air baru ya teman-teman.
takutnya air yang kemarin itu masih cenderung ke arah jeleknya ya teman-teman. Jadi air yang setengah itu supaya ikannya tidak kaget ya. Dan kemungkinan air yang barunya itu campurannya ya, nah campuran air barunya itu masih kurang ya teman-teman. Dan ikan sudah pasti di waktu 4 hari sudah mulai beradaptasi, tetapi karena airnya masih bisa dibilang tergolong jelek ya teman-teman, nah itu kita ganti lagi setengah, kita ganti airnya dulu ya, ganti airnya dulu, jangan kasih garam lagi. Nah, dan kita tunggu lagi selama 2 hari ke depan ya teman-teman, supaya ikannya adaptasi lagi. Dan kalau misalkan airnya cocok, airnya sudah bagus, ikannya biasanya aktif ya teman-teman. Tetapi kalau belum, setelah 2 hari kita ganti air lagi, kita kasih garam ikan lagi ya kalau ikannya masih mager dan mojok lagi ya teman-teman. Nah, garam itu saya lihat tidak ada sisi negatifnya ya untuk ikan, jadi banyak hal positifnya. Hampir saya tidak menemukan artikel yang dampak buruk dari garam ikan ya teman-teman, asalkan dengan takaran yang secukupnya ya, jangan sampai terlalu banyak karena airnya bisa jadi asin. Dan ini ikan air tawar ya, pasti dia punya batas toleransi ya teman-teman. Kalau misalkan di air asin, bukan ikannya yang langsung mati ya, tetapi perlahan-lahan ikannya pasti akan mati ya teman-teman, jadi tidak langsung mati ya. Nah, dan air asin pun kalau ikan air laut ya, ikan air asin dikasih air tawar itu juga tidak akan langsung mati ya teman-teman. Nah, jadi ada waktu beberapa hari sampai ikannya mati ya teman-teman. Nah, jadi harus dengan takaran yang secukupnya, kita kasih garam ikan. Nah, kasih lagi, tetapi jangan hitungan full air ya, hitungannya air barunya saja ya, karena kita sudah bisa anggap air yang setengahnya itu sudah mengandung garam ikan yang kemarin kita sempat kasih ya teman-teman. Nah, terus lakukan berulang-ulang sampai ikannya mau aktif lagi, digoda dengan menggunakan pakan ya teman-teman. Dan kalau misalkan sudah mau aktif, digoda dengan pakan yang dia suka ya. Walaupun kita sedang treatment dengan pakan A misalkan ya, tetapi ikannya mager, mojok, nah kita ingat-ingat ikan kita itu sukanya makan apa ya teman-teman. Kalau misalkan suka jangkrik, kita coba goda pakai jangkrik dulu ya. Nah, kalau misalkan dia mau, kita kasih jangkrik dulu ya teman-teman, selama 1 ataupun 2 kali ya. Berarti kalau misalkan sehari sekali itu kita butuh waktu 2 hari ya teman-teman, 1-2 hari. Tapi kalau responnya bagus, itu sehari pun kita sudah cukup ya. Besoknya kita kasih lagi makanan yang sedang kita coba ke ikan kita, ataupun makanan untuk hal yang kita tuju ya, treatment yang sedang kita lakukan. Misalkan treatment warna biru dengan menggunakan pelet, itu hari keduanya bisa kita kasih ya, tergantung ikannya seberapa aktif, seberapa normal ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa tahu kalau misalkan sudah lama ya untuk memelihara si ikannya, kita sudah tahu ikan tersebut top performnya ya teman-teman, ataupun keaktifannya itu seaktif apa ya. Kalau misalkan sudah lama, kemungkinan besar teman-teman juga sudah bisa tahu ya. Nah, kalau ikannya sudah dirasa maksimal, itu besoknya kita langsung mulai treatment lagi juga bisa ya teman-teman. Dan biasanya berangsur membaik asalkan kita jaga kualitas airnya ya teman-teman. Dan untuk ikan ini saya lihat bagian sirip dayungnya juga ada yang grepes ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat bagian sirip dayung yang sebelah kiri ya, sebelah kiri si ikan, sebentar ya. Nah, itu dia tuh, sirip dayungnya grepes juga ya, tetapi sudah mulai tumbuh lagi, itu sudah ada fin mudanya. Terus untuk bagian rim juga itu ada ya, tuh sedikit ya teman-teman. Kalau kemarin sampai ke warna birunya, tetapi itu sedikit keriting ya teman-teman, tetapi nggak masalah karena
ikan ini bukan saya buat, bukan saya usahakan untuk kontes ya. Ini hanya bahan eksperimen treatment yang sekaligus peliharaan saya sendiri untuk senang-senangan ya teman-teman, untuk lihat-lihatan, untuk untuk peliharaan saja ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan bagus, ada potensi, tidak ada salahnya ya kalau nanti kita coba cari kontes Cana Limbata ya teman-teman, kalau misalkan ada yang dekat ya teman-teman. Tetapi untuk sekarang walaupun ada, sudah pasti tidak akan jadi apa-apa ya teman-teman, karena ikannya juga grepes dan masih kadang-kadang seperti ini ya teman-teman. Tuh, kalau dia sudah aktif lumayan lama, sudah kurang lebih 8 menitan ya teman-teman, saya lihat di video. Nah ini ikannya jadi patung lagi seperti ini ya. Tetapi untuk kepekatan warna, kalau misalkan sedang seperti ini, kita bisa lihat potensi ikan kita sepekat apa ya teman-teman. Nah itu sangat pekat sekali ya. Nah, berarti ikan ini bisa sampai sepekat ini ya teman-teman, kalau misalkan treatment kita benar ya teman-teman untuk memekatkan warnanya. Dan sudah pasti nanti mentoknya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ya, saya rasa saya masih tidak akan apa-apakan dulu ya ikan ini, karena belum ada treatment lagi yang bisa saya coba eksperimen ya teman-teman pada ikan Cana Limbata ini. Jadi saya akan kasih makan seadanya saja. Dan teman-teman bisa lihat untuk rimnya ya, sekarang kondisinya seperti ini. Semoga saja bisa cepat membaik, dan nanti saya akan update lagi kalau misalkan ikannya sudah membaik ya teman-teman, sudah bagus lagi. Semoga saja secepatnya bisa bagus ya, jangan bertambah jelek lagi ya teman-teman, karena sangat membuat saya sedih sekali ya melihat ikan peliharaan jadi seperti ini ya teman-teman. Tetapi saya juga menyadari ini kelalaian saya sendiri ya, karena telat ganti airnya. Tetapi itu juga karena kesibukan yang lain ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk semuanya. Jika teman-teman juga mengalami hal yang saya alami ini ya teman-teman. Dan terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.